Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imarindo Fuad. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma enkripsi, yaitu AES Advanced Encryption Standard untuk AES 128. Nah, untuk algoritmanya di sini ada initial round, lalu 9 round untuk enkripsi dan final round untuk round ke-10 dan menghasilkan ciphertextnya atau teks yang sudah dienkripsi. Nah, di sini langkah-langkah pertama, langkah-langkahnya yaitu initial round. Untuk cipher key-nya itu nanti ada pembangkitan kunci, lalu memulai tahapan enkripsi. Tahapan enkripsi di sini ada 9 round, itu nanti dari hasil dari initial round ini melalui proses subbytes, lalu shift rows, lalu proses mix columns, lalu proses add round key. Add round key di sini nanti add round key dengan key yang dibangkitkan tadi atau expansion key yang di atas tadi, ditambahkan dengan hasil dari mix column. Nah, di sini untuk tahapan pertama dari plain text yang saya pilih di sini yaitu Muhammad Arido Fuad, yaitu menggunakan nama saya sendiri. Di sini saya usahakan menggunakan 16 karakter agar dapat menggunakan algoritma ini. Itu seperti ini nama saya, jadi peringkas. Lalu cipher key-nya yaitu Informatika Unha, 16 karakter juga. Kemudian konversi plain text yang di sini konversi ke bilangan heksa. Lihat dari tabel bilangan ASCII di sini atau tabel American Standard Code ini. Lalu setelah dikonversi di sini untuk plain text-nya saya dapat M yaitu 4D, H 48, MM lagi 4D 4D, untuk D 44, A dan seterusnya, jadi kolom per kolom untuk satu baris kalimat ini. Lalu selanjutnya untuk cipher key-nya yaitu Informatika Unha, sama juga satu baris begini kolom per kolom, yaitu I bilangan heksanya 49, N 4E, F 46 dan seterusnya sampai A 41. Kemudian setelah mengkonversi, lakukan tahapan initial round. Initial round di sini kita menginisialisasi kunci awalnya, yaitu dengan melakukan operasi XOR antara bilangan heksa yang telah disusun ini, yaitu bilangan heksa dari plain text ini, dan XOR-kan dengan cipher key-nya yang di sini. Nah, untuk operasi XOR-nya seperti ini. Biar lebih mempermudah, XOR-nya kita konversi lagi dari bilangan heksa ke bilangan biner. Untuk 4D, konversi ke binernya yaitu biner ini 0100 1101, XOR-kan dengan yang di sini. Jadi baris pertama kolom pertama XOR dengan baris pertama kolom pertama, yaitu 49. Konversi ke binernya yaitu yang ini, lalu XOR di mana jika nilainya sama menghasilkan 0, jika nilainya berbeda menghasilkan 1. Karena di sini berbeda 1 dan 0, maka hasilnya 1. Selain itu semuanya sama, makanya hasilnya 0. Nah, untuk bilangan biner 0100 ini yaitu bilangan heksanya yaitu 4.
Jadi di sini nanti hasilnya 4. Begitupun untuk baris kedua kolom pertama dengan baris kedua kolom pertama di saver key ini. Lakukan operasi XOR seperti tadi dan hasilnya 6, seterusnya sampai 44 dengan XOR 41, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Di sini 4D dengan 49 dieksorkan menghasilkan 4, 48 dengan 4E menghasilkan 6, 4D dengan 46 menghasilkan 0B, dan seterusnya sampai 44 XOR dengan 41 menghasilkan 05. Nah, selanjutnya tahapan pembangkitan kunci. Setelah initial round tadi, di sini kita melakukan proses pembangkitan kunci atau expansion key-nya agar bisa berlanjut ke tahapan enkripsi. Yang dimana kunci ini nanti akan digunakan pada tahapan enkripsi. Nah, di sini proses untuk tiap-tiap row-nya sama saja, tetapi yang membedakan yaitu proses mencari kolom pertama itu lebih banyak langkahnya daripada kolom kedua, ketiga, dan keempat. Di sini saya contohkan untuk round 1, yaitu pertama melakukan root word. Root word dari mana? Untuk mencari nilai dari kolom 1 ini, kita ambil satu baris. Misalkan kolom ini yaitu kita misalkan WI, yaitu kolom yang ingin kita cari, kita harus mencari WI-1, dimana satu langkah ke belakangnya. Ambil nilai WI-1 ini, lalu kita lakukan proses root word, dimana proses root word ini dia menggeserkan, dimana yang di atas dia turun ke bawah sini, dan yang di atas yang di atas turun ke bawah, dan yang di atas dia naik ke atas. Nah, seperti ini, sehingga dihasilkan 4E turun ke bawah dan 4B. Jadi yang pertama 4B, lalu 48, 41, lalu 4E di terakhir. Itu untuk proses root word. Nah, selanjutnya setelah hasil dari root word ini, kita mencari subbytes-nya. Subbytes dengan menggunakan tabel subbytes ini. Nah, di sini berpatokan jika 4B, maka kita mencari baris 4, yaitu ini 4 dengan kolom B di sini. Jadi untuk baris 4B yaitu nilainya yaitu BB. Yaitu nilainya B3. Nilainya B3 ini. Dan 48, untuk 48 baris 4 dan kolom 8 yaitu 64. Maaf, 52. Di sini 48 yaitu nilainya 52. 52 dan seterusnya sampai 4E. 4E bernilai 2F. Ini. Selanjutnya setelah mendapat nilainya tadi yaitu B3, 52, 83, 2F, nilai dari hasil subbytes tadi kita XOR-kan dengan di sini WI-1 tadi, WI-4, yaitu 4 langkah ke belakang dari kolom yang kita cari, yaitu kolom 1, angkanya 1, 2, 3, 4, yaitu nilai dari kolom ini. Kolomnya ini yaitu 49, 4E, 46, dan 4F.
pertama XOR-kan antara ini. Saya contohkan untuk XOR B3 dan 49 dulu. B3 yaitu 1011 0011 untuk bilangan binarnya, dan 49 konversi ke binarnya yaitu 0100 1001. Nah, hasil XOR-nya sama kayak tadi. Untuk bilangan yang berbeda, maka untuk nilai yang berbeda maka hasilnya 1, dan yang sama hasilnya 0, sehingga hasilnya yaitu FA. Setelah mendapat hasil XOR antara dua ini, kita XOR-kan dari 01. Nah, nilai dari sini dapat dari mana? Yaitu sesuai dengan algoritmanya, dimana harus diambil dari nilai tabel ERCON ini. Untuk round 1, maka nilainya diambil dari round 1, round ERCON 1, yaitu 010000, maka ditaruh di sini. Nah, nilai dari XOR kedua ini tadi lalu di XOR-kan dengan 1 lagi, maka hasilnya seperti ini, yaitu 11 11 10 11, atau bilangan heksannya yaitu FB. Nah, sini setelah dibuatkan semuanya, di XOR-kan, maka dapat FB 1C, C5 dan 60. Nah, di sini nilai dari WI atau dari kolom 1 ini. Nah, seperti ini. Itu untuk tahapan mencari nilai untuk kolom 1. Nah, selanjutnya untuk nilai kolom 2. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai kolom 2, yaitu hanya memerlukan XOR dari, jika nilai kolom 2 di sini, maka harus mencari nilai WI min 1 di-XOR-kan dengan WI min 4, yaitu 1 2 3 4 yang ini. WI min 4 di-XOR-kan seperti ini. FB XOR dengan 52, WI min 1 XOR dengan WI min 4. Untuk baris 1 yaitu FB XOR 52 dengan bilangan binarnya ini, hasilkan 1010 1001 untuk hasil XOR-nya, dan bilangan heksanya yaitu A9. Nah, untuk yang lainnya sudah saya. Untuk XOR yang lainnya yaitu 1C dengan 4D hasilnya 51, C5 XOR 41 hasilnya 84, dan seterusnya sampai 60 XOR dengan 4 yaitu 34. Nah, setelah untuk kolom 3 dan kolom 4 hasilnya tadi sama saja. Untuk kolom 3 WI min 1 nya yaitu kolom 2 tadi, dan WI min 4 yaitu 4 langkah ke belakang. Begitupun dengan kolom 4, WI min 1 nya yaitu hasil dari kolom 3 yaitu kolom 3 ini, dan WI min 4 yaitu yang ini. Lalu di XOR-kan sama kayak membuat operasi pada kolom 2 tadi, sehingga hasilnya untuk kolom 2 yaitu ini, kolom 3, dan hasil kolom 4. Nah, setelah ditaruh, nah itu untuk round 1. Untuk round 2, round 3, round 4, round 5 itu menggunakan cara yang sama. Untuk tiap-tiap kolom satunya yaitu menggunakan cara yang ini, dan untuk kolom 2, kolom 3, kolom 4 menggunakan cara seperti mencari kolom 2 tadi. Lakukan sampai mendapat nilai round ke-10. Nah, lanjut. Di sini expansion key-nya sudah sampai round ke-10. Sudah ada nilai-nilai sampai round ke-10 untuk expansion key-nya tadi. Setelah expansion key-nya selesai, lanjut ke proses add round key. Atau bisa dibilang ke proses enkripsinya, dimana untuk proses enkripsi setiap round akan melakukan sub bytes, shift rows, mix columns, dan add round key. Nah,
tahapan akhirnya add round key. Untuk tiap-tiap round nanti ada 9 round. Untuk setiap round akan lakukan proses ini. Nah, nilai dari itu, nilai awal dari yang tadi yaitu nilai awal untuk kita lakukan proses ini yaitu dari initial round. Initial round yang kita cari di awal tadi yaitu nilai ini. Kita lakukan untuk round 1, kita ambil nilai initial round ini. Untuk round 1 lalu lakukan subbytes. Round 1 subbytes. Nah, untuk melakukan subbytes di sini 04 sama kayak tadi, maka cari 0 dan 4 yaitu F2. Lalu 06 yaitu 6F, 0B yaitu 2B, dan seterusnya sampai 05 yaitu 6B. Seperti ini, F2, 6F, 2B, dan seterusnya sampai 6B. Lalu setelah subbytes kita melakukan operasi shift rows. Hasil dari subbytes akan dilakukan operasi shift rows, di mana menggeserkan tiap-tiap baris ke kiri dengan aturan tertentu. Untuk baris pertama tidak perlu digeserkan atau digeserkan 0 kali. Baris kedua digeserkan sebanyak 1 kali ke kiri. Baris ketiga digeserkan 2 kali ke kiri, dan baris ketiga digeserkan 3. Baris keempat digeserkan ke kiri sebanyak 3 kali. Dan hasilnya nanti di sini untuk baris pertama tidak ada perubahan. Untuk baris kedua 6F sudah dipindah ke paling belakang sini karena dia berpindah sebanyak 1 kali, dan 72 berpindah sebanyak 1 kali ke kiri. Lalu baris ketiga, nilai dari AB ini berpindah sebanyak 2 kali, 1, 2 sehingga dia di depan, dan 2B ini berpindah sebanyak 2 kali yaitu 1, 2, dan ada di sini. Begitupun dengan nilai-nilai lainnya. Dan baris keempat 7, berpindah sebanyak 3 kali yaitu 1, 2, 3, dan bertempatan di kolom 2 sini. Lalu pada baris 4, kolom 4, nilai dari 6B digeser ke kiri sebanyak 3 kali yaitu 1, 2, 3. Maka hasilnya di sini. Nah, setelah shift rows, lakukan proses mix columns. Untuk standar mixnya yaitu menggunakan nilai matriks ini yang sudah ketentuannya, lalu dikalikan dengan hasil shift rows di atas. Nah, hasil shift rows-nya yaitu baris sama seperti perkalian matriks di matematika, di mana baris kali kolom untuk mencari nilai pada baris 1 kolom 1. Nah, baris ini kali kolom ini dikalikan, tapi bedanya jika di matematika menggunakan tambah, di sini menggunakan XOR untuk pengganti operasi tambah. Nah, di sini 2 kali F2 menghasilkan E4, lalu 3 kali FE menghasilkan FA, 01 dikalikan dengan AB tetap AB, dan 01 dikalikan 6B tetap 6B. Lalu XOR-kan sama kayak yang tadi, kita ubah ke biner untuk mempermudahnya. Lalu XOR-kan lagi. Setelah hasil dari 1E dan AB ini dapat P5,
XOR-kan lagi dengan 6B dan menghasilkan DE. Begitupun seterusnya, baris 1 kolom 2 menghasilkan 9A, baris 1 kolom 3 menghasilkan D4, baris 1 kolom 4 menghasilkan F4, sampai baris 4 kolom 4 menghasilkan CA untuk nilai-nilainya. Lalu selanjutnya proses add round key. Setelah mix column tadi, kita lanjut ke add round keys, dimana hasil dari mix column ini di-XOR-kan dengan nilai pada expansion key yang kita buat tadi. Di sini berpatokan untuk round 1. Untuk round 1 dalam proses enkripsi ini kita menggunakan key expansion key di round 1. Kita ambil nilai-nilainya lalu di-XOR-kan menghasilkan sini DE XOR FB menghasilkan 25 dan seterusnya sampai CA XOR 20 menghasilkan EA. Nah, itu untuk round 1. Setelah round 1, kita ulangi lagi proses tadi. Yaitu ulangi lagi proses tadi subbyte, shift rows, mix column sampai ke 9. Subbyte, shift rows, mix columns, add round key. Kita ulangi lagi sampai round ke 9. Nah, nilai dari add round key sini nanti kita gunakan untuk subbytes pada round kedua. Jadi nilainya setelah subbytes yaitu ini, lalu shift rows, ini kita shift rows, lalu mix column, nilai ini kita mix column dengan nilai default yang tadi, kita kalikan dan menghasilkan yang ini. Lalu proses add round key untuk round 2, mix column sini XOR dengan expansion key di round 2 tadi. Begitupun dengan round 3, round 4, round 5, round 6, round 7, round 8, round 9. Sama, yaitu cari subbytes-nya dari hasil add round key, lalu shift rows yaitu pergeseran dengan aturan tertentu, mix column sekalikan hasil shift rows dengan nilai matriks default tadi yang sudah ketentuan, lalu kemudian hasil mix column di add round key dengan expansion key tadi tergantung dari round berapa. Round 9 maka hasil ini XOR dengan expansion key di round 9 tadi. Nah, untuk round 10 sudah tidak memakai mix columns lagi, lanjut saja subbytes dari hasil add round 9 tadi, lalu shift rows dan melakukan add round key, yaitu XOR antara hasil shift rows dengan expansion key di round 10 tadi menghasilkan ini. Nah, setelah mendapatkan hasil akhir ini, seperti yang dilihat pada algoritma tadi, ini sudah terakhir di round 10. Kita buat menjadi satu baris, yaitu baris heksa, dan patokan ke nilai-nilai di tabel ASCII American Standard Code ini. Untuk mengonversi dari bilangan heksa dikonversikan ke ciphertextnya. Jadi di sini dari kolom per kolom, yaitu E9 C188E0, E9 C188E0, lalu AF dan seterusnya sampai 9A. Jadi membuat satu barisnya dari kolom nilai-nilai kolom per kolom seperti ini, lalu ubah ke ciphertextnya atau ubah ke dalam bentuk karakter yang dilihat dari tabel ASCII ini. Dan inilah ciphertext dari nama saya dengan
CI, yaitu Informatika Unfa. Nah, dan mungkin itu saja. Kita sudah sampai di penghujung video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga tugas saya ini dapat diterima dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam penjelasan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.